teman-teman untuk mengenal menu dan submenu Excel, karena mengingat Excel itu sangat penting untuk membantu dalam memudahkan pekerjaan kita sehari-hari. Baik, langsung saja kita akan menuju TKP. Pertama-tama kita buka dulu Excelnya. Di sini saya menggunakan Excel 2016. Nah, ini akan muncul menu awal yaitu di beranda. Ini buku kosongnya, buku kerja kosong. Ini udah ada tutorial, selamat datang, tutorial pivot table, tutorial bukan sekedar tutorial. Kemudian ini Excel terbaru yang saya buka. Kemudian ini ada Excel yang disematkan yang memudahkan kita untuk membuka Excel yang sering kita buka. Kemudian ada menu baru, buka. Ini baru untuk membuat Excel baru. Nah, buku baru, buku kosong, atau membuka template yang sudah ada. Untuk template yang buat ini harus online. Jadi kalau nggak online nggak bisa dibuka. Kemudian ada menu buka. Ini membuka Excel yang ada di komputer kita, bisa ditelusuri atau di OneDrive, atau yang ini yang sering kita buka atau yang terakhir kita buka. Kemudian ada menu akun, ini akun Excel kita. Kemudian umpan balik, opsi. Ini opsi. Nah, kita buka opsinya. Ini dalam bahasa Indonesia ya teman-teman ya. Opsi ini ada pengaturan umumnya. Ini bisa dibaca di sini, bisa disetting. Ini untuk nama penggunanya. Ini biasanya settingan dari komputernya. Kemudian ini font dasarnya, kemudian ukuran font dasarnya. Kemudian kita masuk ke ini ada rumus. Nah, rumus boleh teman-teman baca dulu di sini. Kemudian ada pemeriksaan ejaan, simpan. Kemudian ada bahasa. Nah, bahasa di sini saya menggunakan bahasa Indonesia untuk mempermudah. Bisa juga teman-teman untuk bahasa Inggris dengan bahasa Inggris ini. Kemudian kalau memang mau menambah bahasa, silakan install di office.com. Kemudian kemudahan akses, tindak lanjut, kustomisasi pita, alat belah, add-in, kemudian pusat kepercayaan. Baik teman-teman, kita langsung ke Excelnya ya. Kita pilih menu, kemudian buat Excel baru. Ini buku kerja kosong. Kalau mau kosong atau mulai dengan yang ada ini, kita mulai dengan yang kosong aja. Nah, untuk di sini ada pertama-tama ini ada judulnya nih, buku 1. Karena ini belum ada namanya, maka dibuat otomatis buku 1. Kalau kita buat baru lagi, maka akan jadi buku 2. Nah, buku 2. Nah, kita hapus dulu ya, kita pakai 1. Nah, untuk ini, untuk merubah ini, maka kita akan ada menu simpan. Ini ada beranda tadi, baru buka info simpan. Nah, di menu file ini ada simpan ini untuk simpan baru. Kalau simpan sebagai untuk simpan kedua untuk merubah namanya. Kita coba untuk simpan 1 dulu, simpan. Kemudian kita terus di tempatnya mau di mana. Misal saya letakkan di my document ya. Di dokumen simpan dengan pilih namanya. Kita contoh buat belajar. Nah, ini untuk pilihan tipenya ada template 97 sampai 2003. Ini juga buku kerja yang ini ya, yang Excel 97 sampai 2003. Kemudian ada kerja binar, Excel kemampuan makro, kemudian buku kerja. Nah, kita simpan sebagai buku kerja Excel, ada simpan. Nah, di sini udah berubah langsung jadi belajar Excel. Nah, untuk menyimpan lagi dengan nama yang berbeda, maka kita klik file, kemudian simpan sebagai. Nah, kita terus di tempatnya mau simpan di mana, simpan di dokumen. Nah, kita rubah ini namanya belajar Excel formula. Kemudian kita pilih simpan. Nah, dia akan berubah menjadi belajar Excel formula. Nah,
pada menu file ini kita coba lagi, ini ada cetak, ini untuk mencetak atau memprint dokumen kita, kemudian membagikan untuk mengirimkan via email. Nah, email kemudian diekspor, bisa diekspor ke PDF, kemudian terbitkan ke OneDI atau simpan ke Awan, ke penyimpanan online. Kemudian ada tutup, ini akun public dan opsi. Kemudian kita masuk ke beranda. Di sini di beranda ada papan klip, font, peralatan, angka, gaya, sel, pengeditan. Kita pertama-tama ke papan klip dulu ya. Papan klip ini ada cut, potong, kemudian ada paste, salin, kemudian ada warna format. Ini menyalin format yang ada. Kemudian ada tempel. Kita coba satu-satu. Kita coba dulu di A1 ini, kita tulis contoh. Nah, untuk memotong ini kita coba cut, potong. Nah, tempelnya udah muncul begini. Bisa kita tempel di sini, kita tempel. Kalau untuk ini untuk menyalin saja, berarti salin kemudian tempel di bawahnya. Atau tempel di kolom mana aja. Kemudian ada pewarna format, ini untuk menyalin format saja. Misal di contoh pertama kita buat bold, kemudian warna fontnya kita buat kuning misal, maka kita akan menyalin format tersebut dengan mengklik ini pewarna format. Coba ya, pewarna format, kemudian kita klik pada kolom mana yang mau dibuat seperti itu. Misal di kolom B2. Nah, dia akan berubah sesuai format yang di atas. Gitu teman-teman. Kemudian kita masuk ke font. Nah, font ini tadi ada font bawaan, udah tersetting font bawaan yaitu Calibri 11. Untuk merubahnya silahkan klik Calibri, silahkan pilih sesuai keinginan kita. Misal Arial, mau ukuran fontnya berapa, 24 contoh. Nah, kemudian ini untuk ada A besar, ada yang A nya ukuran besar, ada A nya ukuran kecil. A ukuran besar untuk memperbesar tulisannya. Coba. Nah, dia akan memperbesar tulisan ini. Kemudian yang A yang ukurannya kecil untuk memperkecil. Kemudian ini B ini untuk bold, untuk memperbesar tulisan bold. Kemudian I ini untuk memiringkan tulisan, U ini untuk membuat garis bawah, kemudian membuat kolom ya. Nah, membuat kolom ini ada garis bawah, ini garis atas, samping kiri, samping kanan. Coba kita buat garis ini, garis bawah ya. Nah, dia akan bergaris bawah, kemudian garis atas. Nah, dia akan ada garis di atasnya, kemudian kita buat garis kiri. Nah, dia akan ada di kiri. Kalau untuk full, ada garis full, ini garis semua batas, dia akan semuanya. Tinggal pilih aja. Kemudian ini ada warna, ini warna dari ini kolomnya. Kita buat warnanya kuning. Nah, dia akan berubah warna kuning. Kemudian ini warna fontnya. Udah contoh tadi, kita buat lagi warna hitam atau warna putih. Nah, gitu di fontnya. Kemudian kita lanjut ke peralatan. Ini untuk mengatur tulisannya. Misal tulisan ini mau kita buat di tengah, maka kita akan di tengah. Tinggal klik tengah ini. Ini untuk fungsi yang pertama, ini rata atas, misalnya begini ya teman-teman ya. Nah, ini kan rata ke bawah. Nah, kalau kita membuat dia rata ke atas, tinggal buat kita klik ini rata atas. Kalau mau rata tengah, tinggal buat tengah atau rata bawah. Nah, untuk ini bawah ini untuk rata kiri kanannya. Ini kiri, tengah, sama kanan gitu. Bisa kita membuat di tengah-tengah ini, center tengah.
kemudian kita klik juga yang di atas yang tengah, maka dia akan berada di tengah. Kemudian ada orientasi. Orientasi ini untuk merubah tulisannya menghadap kemana. Misal ini kan menghadapnya ke kanan nih, dari kiri ke kanan. Kita bisa buat dari sudut ke sudut jarum jam. Nah, dari sudut atas ke sudut bawah. Kemudian ada teks vertikal, ya, dari atas ke bawah. Nah gitu ya. Atau pilih terbalik, putar teks ke atas. Nah, atau putar teks ke bawah. Gitu teman-teman. Untuk mengembalikannya kita klik misal kita buat vertikal akan ini. Untuk mengembalikan ke semula kita klik aja vertikal, kita klik aja yang udah terpilih sini, deselect, dia akan kembali seperti semula. Kemudian ini perataan. Nah, misal ini kita taruh di sebelah kiri. Misal kita ada mau tap berapa ketukan, ini 1 ketukan, dia akan jalan ketukan, terus 2. Untuk mengembalikan ke posisi semula tinggal klik yang kirinya, 1, 2. Nah, kemudian ini ada ABC. Ini untuk membungkus, misal teksnya panjang, misal contoh belajar. Nah, ini kan panjangnya melebihi dari kolom B1. Jadi untuk mengaturnya supaya dia ke bawah, tinggal klik aja ini. Nah, dia akan ke bawah yang melewati kolom tadi. Untuk mengembalikannya tinggal klik ulang gitu. Nah, untuk fungsi ini, fungsi gabung ini ada beberapa pilihan. Ada gabung dan ketengahkan, ada gabung melintasi, gabung sel, dan pisah sel. Biasanya yang banyak digunakan hanya 2 di atas ini, gabung ke tengah atau gabung melintasi. Kita buat contohnya. Untuk gabung melintasi, dia akan tulisannya langsung ke tengah. Coba gabung melintasi dan ketengahkan. Nah, dia akan di tengah posisi tulisannya. Gitu. Kemudian kalau mau dia tetap di sini tulisannya, maka kita buat gabung melintasi. Nah, dia akan melintasi, tulisannya akan berada tetap di sebelah kiri. Untuk mengembalikan seperti semula, tinggal klik ulang aja di sini. Misalnya dia ini, tinggal klik aja, dia akan kembali seperti semula. Kemudian kita lanjut ke angka. Di sini ada format tulisannya, format teks. Banyak format teks ini ada umum yang bisa dipakai. Itu biasanya format umum ini tidak ada format, tidak ada format itu. Kemudian ada format angka. Format angka ini dia akan menjadi angka. Jadi kalau ada titik 00-nya, kalau untuk menghilangin 00-nya tinggal klik ini aja nanti ya. Kemudian ada format mata uang. Mata uang ini bisa mata uang luar negeri atau mata uang rupiah. Ini settingan mata uang luar negeri, jadi dia akan berubah jadi $12. Kemudian untuk merubah mata uang ini jadi rupiah bisa. Ini ada logo dolar, kita pilih aja. Nah, ini ada rupiah Indonesia. Kita klik rupiah Indonesia. Nah, dia akan menjadi rupiah Indonesia $12. Untuk menghilangi nolnya, kita tinggal klik. Ini ada pilihan menambah 0 dan mengurangi 0. 0 di belakang koma. Nah, kita hilangi aja 12 karena 12. Untuk membuat lengkap 12.000 misalnya. Nah, dia akan menjadi 12.000. Kemudian ada pilihan akuntansi, ini kurang lebih seperti uang. Kemudian ada menjadi tanggal, ini tanggal pendek. Misal ini jadi 7/11 sekarang 2020, jadi berarti 20. Kemudian tanggal panjang itu ada hari, bulan, nama bulannya bukan angka.
nama bulan, kemudian tanggal dan tahun. Kemudian ada format waktu, format jam, kemudian ada format persentase. Kemudian ada format pecahan. Kemudian ada format ilmiah dan format teks. Format teksnya akan menjadi format biasa. Kemudian kita pindah ke gaya. Untuk gaya ini membuat tabel, atur penyorotan sel. Nah, ini ada lebih dari dia akan berwarna apa, atau kurang dari warna apa, atau antara. Kemudian aturan teratas atau terbawah. Kemudian ada bilah data, skala warna, icon warna. Kalau ini membutuhkan waktu banyak ya, nanti kita buat video selanjutnya. Kemudian ada format sebagai, ini membuat tabel cepat, misal membuat tabel cepat, misal. Nah, tinggal pilih aja mau tabel yang mau gimana gaya tabelnya, hitam di atas, putih di bawah, atau ada yang warna-warni. Nah, oke. Nah, dia akan langsung otomatis berubah. Judulnya apa, terus isinya apa, kemudian isi yang kedua warnanya apa. Ini tinggal kita pilih aja kalau memang tidak mau repot untuk membuat dan mewarnai tabel. Kemudian ada gaya sel. Gaya sel ini hampir sama, tinggal kita pilih aja gaya selnya mau gimana. Gaya sel yang pertama, misal kita contohkan ada garis 2. Nah, dia akan ini warnanya pun juga berubah, atau pakai garis bawah, atau pakai garis 1 atas, garis 2 bawah. Tinggal pilih aja sesuai keinginan. Kemudian ada sel, ada sisipkan untuk menyisipkan sel di antara contoh belajar sama contoh. Untuk menyisipkan di antara ini berarti kita klik di contoh, maka dia akan menyisipkan di atas contoh tersebut. Nah, ini tuh. Nah, untuk menu sel ini sisipkan sel, maka akan dia menambah sel di atasnya. Nah, contohnya karena formatnya tadi di sini, maka formatnya hilang. Maka kita coba copy format, kita tempel di sini, dia akan muncul di sini ya. Kemudian ada hapus, mau ada hapus tinggal hapus. Nah, kemudian format ketinggiannya, misal kita mau buat tingginya sama rata 3 ini. Nah, kita tinggal buat format tingginya. Nah, tingginya mau berapa? Misal 67. Oke. Nah, dia akan sama rata 67 formatnya. Atau format lebarnya misal kita buat 4, ini ada 43 ya, kita buat 49 atau 50. Oke. Nah, dia akan sama, dia akan mengikuti itu formatnya, format lebar. Kemudian kita lanjut ke pengeditan. Ini ada rumus, kumpulan rumus Excel, data. Misal kita membuat penjumlahan ya, penjumlahan biasa. Misal ini ada 1, 2, buat penjumlahan di sini. Kita pilih jumlah. Nah, dia akan otomatis langsung tinggal klik kayak macam. Nah, jumlahnya langsung 3. Atau di sini kita buat 5, maka dia akan berubah langsung jadi 7. Atau membuat rataan. Ini nilai rata-rata, misal kita buat nilai rata-rata dari angka tersebut. Nah, dia otomatis ya teman-teman ya, tinggal klik enter. Nah, rata-ratanya 4,6. Oh, untuk rumus nanti kita pelajari lagi ya, karena ini banyak rumusnya. Untuk rumusnya nanti kita pelajarin di video selanjutnya lagi ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada urutkan dan filter. Misal kita mengurutkan atau filter ya. Kita akan mengurutkan dari A sampai Z. Kita dari A sampai Z. Misal kita buat contoh di sini. Nah, kita mengurutkan ini
langsung otomatis berubah. Atau sebaliknya dari Z ke A, dari Z ke A, nah dia akan masuk. Atau kita membuat filternya, membuat filter dari urutan custom atau filter ini. Filter ini tidak dibuat filter, dia akan atau Z kemudian temukan dan pilih. Ini ada gantikan, kemudian pergi ke spesial, rumus, komentar dan sebagainya. Ini akan kita pelajari di video selanjutnya. Begitu dulu teman-teman untuk menu berandanya. Nanti next video kita akan ke menu sisipkan ya teman-teman ya. Kemudian nanti kita lanjutkan, kita habiskan semua menu-menu ini. Sekian teman-teman.